Ya, rekor 56.000 lebih kasus baru COVID-19 terkonfirmasi pada hari ini 15 Juli 2021. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim mulai menjalankan skema penanganan COVID-19 kategori skenario terburuk. Pemerintah berharap langkah yang mereka ambil ini bisa menekan lonjakan COVID-19 tidak mencapai 60.000 kasus baru rumah sakit darurat dengan kapasitas 1.000 tempat tidur. Ya, 1.000 tempat tidur. Kemudian ada juga nih penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Buya Raka Official. Kali ini sesuai dengan tema yang kita angkat dan juga narasumber yang kita undang. Kita akan mengangkat dengan tema solusi di kala pandemi yang sangat ganasnya di Kabupaten Kerinci maupun di Sungai Penuh. Dan juga di sebelah kita sudah ada narasumber yang sudah kita hubungi dan bisa memberikan solusi-solusi kepada kita masyarakat Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Di sebelah kita ada Kak Tatang Escape, beliau kerja di Puskesmas Muruk. Dan sebelahnya lagi ada Bapak Randi Asmiryadi, SPD. Beliau satu guru pendidikan olahraga yang mungkin bisa memberikan motivasi untuk para penderita COVID-19 untuk selalu berolahraga. Sesuai kemarin sudah kita buat, akan ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber kita yang berupa pertanyaan itu dari masyarakat Kabupaten Kerinci sendiri, bukan dibuat-buat oleh kami, tapi itu memang benar-benar telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Sebelumnya kita sapa dulu kepada narasumber, apakah sehat atau tidak sehat. Ya, Tata. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perkembangan di Puskesmas atau bagaimana dengan vaksinasi COVID-19 yang kedua? Terima kasih sebelumnya kepada pembicara kami di sini dari narasumber, mengucapkan terima kasih sudah diundang di channel ini. Tentu dalam hal pandemi COVID-19 yang kita ketahui kali ini memang Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sekarang sedang dikategorikan zona merah. Adapun peningkatan kasus COVID-19 itu meningkat sekali dari bulan-bulan ataupun tahun yang sebelumnya, dari awal 2020 hingga 2021 kali ini. Yang mana memang ada peningkatan kasus, yaitu data terakhir kemarin itu sekitar 80-an lebih, itu Kota Sungai Penuh dan Kerinci yang sudah hasil PCR positif yang dikirim ke provinsi itu positif. Artinya apa? Memang dengan lonjakan kasus ini, tentu kami dari pihak Puskesmas dalam hal ini salah satunya Puskesmas Muruk berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan ada preventif, yaitu pencegahan, promotif itu kita lakukan promosi kesehatan, dan juga kuratif. Dalam hal kuratif tersebut kita bekerja sama dengan rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit yang kita laksanakan kerjasama yaitu merujuk kepada rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit MH Talib Kota Sungai Penuh dalam hal ini di Kabupaten Kerinci. Dan apabila nanti tidak bisa ditangani, kita lakukan rujukan ke Jamil Padang. Dalam hal ini memang ada beberapa pasien yang sudah dirujuk ke Padang, karena kapasitas rumah sakit kita 30 ruangan ditambah lagi kemarin itu tidak mampu, tapi sudah penuh. Dengan penuhnya kapasitas rumah sakit kita ini, tentu ini menjadi beban kita selaku tenaga kesehatan untuk berupaya bagaimana lonjakan kasus dari bulan Juni
Juli kemarin, karena hari ini kan 1 Agustus tidak naik lagi, maka kita lakukan preventif. Nah, jadi untuk diketahui para pemirsa semua bahwa memang perlu sekali kita bersama-sama, tidak bisa lagi masalah COVID serahkan saja ke tenaga kesehatan, nggak bisa gitu. Dan saya rasa untuk permulaan kita intinya COVID di Kabupaten Kerinci memang ada dan perlu penanganan serius dari semua pihak, begitu. Ya, kita sapa lagi ke sebelah beliau narasumber kita yang bekerja di SMK Taibah. Pak Randi, apa kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini sehat walafiat ya. Pak, bagaimana perkembangan atau di rumah sekolah daring atau belajar tatap muka untuk Kabupaten Kerinci? Ya. Oke, baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat yang Raka Official yang telah mengundang kami di acara ini. Oke, pertama kami akan menjelaskan dulu sedikit untuk di Kabupaten Kerinci sendiri. Kemarin kita sudah ambil keputusan di SMP Taibah itu melakukan pembelajaran secara daring. Kenapa kita ambil yang demikian, tindakan demikian? Karena mengingat kasus COVID yang sangat meningkat di Kabupaten Kerinci dan Kota Singapura saat ini, maka pihak sekolah mengambil keputusan untuk melaksanakan daring yang sebelumnya kami tatap muka. Gitu. Jadi untuk menghindari atau mencegah segala hal yang tidak kita inginkan, maka sekolah mengambil keputusan untuk daring selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Itu yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, bagaimana lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat di Kabupaten Kerinci maupun Kota Singapura, dan juga kewaspadaan terhadap anak-anak peserta didik kita dalam menuntut ilmu dalam tatap muka, tentunya diperuntukkan dikhususkan dalam melaksanakan pelajaran daring. Kita lanjut ke acara selanjutnya, itu pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah saya ambil kemarin. Ada 10 pertanyaan yang akan dijawab 5 oleh Pak Tatang dan 5 oleh Pak Randi Hasmudin. Untuk Pak Tatang, ya, ini dari Pak Agung. Benar atau tidak orang yang mengidap tekanan darah tinggi berisiko kalau divaksin? Baik, langsung dijawab. Memang kita perlu tahu betul bahwa orang katakanlah umum di sini ya, yang menderita darah tinggi atau di dunia medis kita kenal hipertensi. Jadi hipertensi ini terjadi akibat adanya tekanan darah yang normalnya misalnya rata-rata di 120, kemudian ternyata dengan faktor hipertensi ataupun ada gejala lain yang menimbulkan seseorang tersebut hipertensi, di mana tekanan darahnya itu melebihi dari normal. Artinya bisa 160 ke atas, ada 170, 180 yang seharusnya dia normal, seperti Pak Nabil misalnya 120, ternyata di 150. Maka dengan adanya hipertensi tersebut, dalam hal vaksin tentu itu memang perlu sebagai acuan. Namun tidak semata-mata semua yang sudah memiliki riwayat hipertensi tinggi tidak bisa divaksin. Bisa, dengan catatan kita obati dulu. Misalnya ada pasien datang, nanti kita ada yang namanya yaitu kita lakukan scanning ataupun kita wawancara terlebih dahulu. Kalau tensinya di 160, kita turunkan dulu, kita kasih obat, kita coba dia tenang, relax, tenang-tenang kan. Habis itu ketika tensinya normal, baru bisa kita vaksin. Namun apabila tensinya memang tidak bisa, itu kita lakukan lagi pemeriksaan lebih mendalam lagi. Kita pertanyakan lagi, kalau di puskesmas kami punya tim, yaitu ada dokter puskesmas. Nanti dokter tersebut akan mengecek apakah bisa diambil tindakan untuk vaksin atau tidak bisa. Kalau bisa, maka kita lakukan vaksin. Kalau tidak bisa, kita lakukan rujukan kepada spesialis yang lebih tinggi, yaitu di rumah sakit umum. Nanti spesialis memutuskan lagi, oh Bapak si A ini yang tensinya tinggi, setelah diberikan terapi pengobatan ternyata turun, bisa divaksin, maka puskesmas mengambil alih, bisa untuk dilakukan vaksin.
Jadi tidak usah khawatir, yang jelas apabila tensi Bapak tinggi, kita cek dulu. Begitu Pak Randi, Pak Abil. Nanti jangan sampai informasi yang beredar di luar, asal tensinya tinggi, tidak bisa divaksin. Sebenarnya salah. Kita cek dulu, kita kasih obat, normal, boleh divaksin. Nah, seperti itu Pak. Batasan umur dalam vaksin itu dari berapa sampai berapa? Jadi kita mengacu kepada kebijakan yang terbaru ya dari Kementerian Kesehatan. Itu memang dilakukan vaksin kan ada beberapa orang target. Pertama ada segmennya yang tenaga medis. Tenaga medis artinya memang yang rentan kerja ya, rentan kerja ini tenaga medis ya, minimal yang sudah kerja di puskesmas, di rumah sakit, itu baik dokter, perawat, bidan dan tenaga semuanya itu dilakukan vaksin pertama dan vaksin kedua. Yang kedua ada segmennya TNI Polri, kemarin kita sudah lakukan pada TNI Polri yang dinyatakan sehat, fit, tidak ada gejala segala macam, sudah dilakukan vaksin. Berikutnya kita lakukan lagi vaksin terhadap yang namanya aparatur negara, sipil negara atau PNS yang lainnya, baik di kantor, di pemerintahan, kemudian di dinas-dinas instansi, kemudian di sekolah-sekolah, termasuklah Pak Randi ini juga guru-guru sekolah kita vaksin. Kemudian habis itu kita lakukan vaksin lagi kepada yang namanya masyarakat atau masyarakat umum dalam hal ini yang memiliki rentan umur yaitu 17 tahun yaitu minimal, kemudian dimaksimalkan ada di posisi lansia. Lansia juga kita utamakan. Lansia yang namanya lansia 60 tahun ke atas boleh kita vaksin ya, tapi dengan memperhatikan ada beberapa pertanyaan, ada screening namanya di kita. Itu kita lihat kalau lansianya misalnya ada riwayat hipertensi, berapa tensinya. Kalau lansianya itu ada sesak nafas, apa betul-betul sesak atau tidak waktu itu. Kalau memang normal semuanya, tensinya bagus, sehat, mampu menaiki tangga, menaiki tangga saja kita tanyakan. Kemudian riwayat penyakitnya seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, semuanya kita pertanyakan. Penyakit kanker dan sedetil-detilnya. Maka setiap yang vaksin, kami dari tenaga kesehatan khususnya di sini puskesmas itu memang meminta kepada yang mau divaksin itu jujur terlebih dahulu. Kadang-kadang kan yang beredar selama ini nih Pak Abil kebanyakan tidak jujur. Dia punya penyakit seperti epilepsi misalnya kan, ternyata dia tidak ngomong karena malu, mungkin waktu datang bilang, akhirnya kita vaksin, tahu-tahu ada gejala lain kan seperti itu, atau dia ada penyakit lain. Maka memang betul-betul jujur. Jadi ketika Bapak Ibu dan jujur kami vaksin, itu insya Allah aman dan clear semuanya. Mudah-mudahan salah satu untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Kalau batasan umur tadinya itu, kalau kebijakan lagi ada yang terbaru itu untuk umur 12 tahun ke atas. Artinya 12 tahun ini kita berikan pelajar ya. Pelajar itu sudah bisa juga divaksin. Namun juga kita cek juga Pak pelajar tersebut. Nah, kalau memang betul-betul sehat kita vaksin. Itu yang terakhir Pak Adil. Ya, itu jawaban dari narasumber Pak Tatang bahwa sebelum kita divaksin itu pasti akan ditanya dengan apa gejala kita. Jadi tidak perlu khawatir untuk kita datang ke puskesmas untuk divaksin, tidak usah ragu karena sudah terjamin amannya. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Randi. Ya. Ini dari Ustazah Rahmani Fadilah. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya angka positif COVID-19 di Kabupaten Kerinci semakin meningkat. Ya. Jadi KBM dilaksanakan secara daring. Ya. Sedangkan murid lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game daripada belajar. Bagaimana cara menyikapi murid yang demikian sehingga bisa aktif mengikuti KBM meskipun secara daring? Ya. Oke, baik. Saya akan coba menjawab pertanyaannya dari Ustazah Rahmani. Sebenarnya sistem daring ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya cluster COVID baru di sekolah tersebut. Makanya dibikinlah daring. Kemudian ternyata setelah ditelusuri oleh beberapa guru, ternyata daring ini efeknya sangat tidak bagus untuk pendidikan anak-anak. Kenapa? Karena tidak adanya kontrol daripada orang tua sendiri. Jadi kemarin kami telah melakukan rapat bersama majelis guru di SMP Al-Fauzah.
itu mengambil putusan daring, dengan catatan daring ini yang kita masukkan ke dalam grup belajarnya itu bukan hanya muridnya, tetapi termasuk juga orang tua di dalam grup tersebut. Kenapa demikian? Karena untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya tugas telah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru, ternyata tidak dikirimkan kembali tugas yang diberikan tadi. Makanya kami masukkan kepada orang tua wali santri agar dapat mengontrol anak-anak bekerja tersebut. Nah, jadi itulah antisipasi sekarang ini. Ada juga kendala kemarin, ada yang tidak punya HP katanya. Kemudian juga jauh, tidak ada sinyal. Bagaimana dengan kami yang seperti itu? Nah, makanya kemarin kami telah ambil keputusan juga. Hal-hal yang sedemikian rupa itu akan di-handle sama wali kelasnya. Itu nanti akan ada tugas per minggu jatuhnya. Jadi dia akan mengirim tugas selama 1 minggu itu hanya 1 kali saja. Mengingat situasi dan kondisi dia yang sangat jauh dan tidak terjangkau sinyal. Mungkin itu untuk solusinya ke depan. Sedikit Pak, ketika siswa daring, tapi di Kabupaten Kerinci ada beberapa sekolah yang masih melakukan belajar tatap muka, ada yang sudah daring. Apakah dengan kita daring ini ada yang tidak bisa, seperti Bapak tadi kendalanya sinyal, tidak punya HP atau jauh dimanapun itu, apakah ada bantuan misalnya seperti ini, atau ditetapkan saja di sekolah atau tidak pulang, kan di SMP Atebah 2 kurikulum, apakah ada yang tinggal di situ ataukah ada yang pulang tetap di rumah, atau memang benar-benar semuanya dipulangkan termasuk majelis guru juga bekerja dari rumah atau di kantor? Ya, kalau untuk saat ini itu kita berkeputusan kemarin semua siswa santri kita pulangkan kembali pada orang tuanya karena mengingat situasi dan kondisi juga. Kemudian juga majelis guru ada beberapa di itu atur tiketnya ya untuk tetap hadir ke sekolah. Kenapa? Karena takutnya nanti ada beberapa orang tua yang akan datang ke sekolah yang akan melaporkan bahwa dia anaknya tidak punya HP misal atau jauh jaraknya. Jadi bisakah anaknya nanti belajar dari sekolah juga apa? Itu 1 atau 2 orang tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Dari Randi untuk masalah daring, apakah kendala sinyal atau kendala HP mungkin akan dipermudah oleh pihak sekolah, jadi tidak perlu khawatir. Lagi kita pertanyaan yang ketiga untuk Pak Tatang ya. Dari Pak Wahyudi Azhar. Setelah isolasi mandiri selama 14 hari, apakah pasien COVID-19 diwajibkan untuk swab kembali, khusus pasien tanpa gejala? Ya, pengalaman kita sebelumnya memang apabila pasien tersebut sudah berada di tingkatan kuratif, arti hasil swab PCR-nya yang kita kirim sampai ke lab provinsi itu positif, maka pasien tersebut karena untuk menghindari dia menularkan kepada keluarga, maka dilakukan isolasi. Isolasi sekarang ini kan ada 2 di Kabupaten Kerinci. Pertama yang dilaksanakan di rumah sakit, yang kedua dilakukan di rumah. Dengan catatan di rumah nanti juga dipantau di mana wilayahnya, misal katakanlah di Semuruk misalkan, maka bekerjalah puskesmas Semuruk. Ada sub bidang kita di puskesmas itu, kita memiliki yang namanya petugas pemantau pasien yang positif COVID. Nanti ada juga yang namanya tracker. Jadi petugas kita itu lebih kurang itu ada 30 orang, baik dari vaksinator, ada yang bertugas sebagai perujuk ya, nanti ada yang bertugas sebagai tracking. Tracking ini misalnya 1 orang kena, ayahnya kena, maka istrinya, anaknya, tetangganya yang dia kontak erat orang tuanya kita tes untuk sementara kita lakukan rapid antigen ya namanya. Nanti ketika rapid antigennya positif, maka kita sudah bisa mengelola ataupun sudah bisa memiliki analisa swabnya bagaimana ini. Apakah kita lakukan isolasi di rumah sakit dengan kapasitas rumah sakit sudah penuh, atau kita lakukan di rumah. Kalau kita lakukan di rumah sakit, otomatis nanti ada rumah sakit mengambil alih. Bagaimana? Kalau di rumah,
maka dilakukan yang namanya itu tidak memang betul-betul tidak bisa keluar, tapi yang bisa mendatanginya nanti itu petugas kesehatan yang sudah pakai APD lengkap, Pak. Jadi termasuk saya juga yang turun langsung, nanti turun kita ke sana, kita betul-betul rapid beliau, kemudian nanti juga ada kerjasama dengan dinas kesehatan. Nanti tim daripada dinas kesehatan juga turun untuk mengirimkan sampel ke provinsi. Apabila hasil awalnya positif dan itu dia mampu berolahraga seperti yang Pak Rani sampaikan, itu memang orang-orang yang menjaga kesehatannya, imunnya tadi, maka bisa jadi nanti setelah perawatan atau 7 kemudian 14 hari atau 2 minggu kita rapid lagi, kita kirimkan lagi sampelnya. Kenapa kita perlu itu? Kita memastikan bahwa orang ini betul-betul negatif hasilnya, walaupun ada dan tidak adanya gejala. Jadi untuk memastikan, nah kesehatannya nggak bisa seperti anggap saja nggak bisa, memang kita harus ilmu pasti. Jadi kalau ketika nanti sudah hasil keduanya, kadangkala itu bisa berbeda hasil hari ini, 2-3 hari ke depan juga bisa, tergantung orangnya. Maka ketika dia nanti walaupun dia OTG, kita cek lagi, kita takutnya dia memang tanpa gejala, namun virus tersebut mampu bertahan. Tapi apabila 14 hari kan virusnya sudah tidak mampu bertahan, mudah-mudahan kan ketika kita cek nanti hasilnya negatif. Ketika negatif, ketika stop, maka seorang tersebut sudah bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dia sebelum positif. Seperti itu Pak Kapolres. Doakan dan doa tidak berhar, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya kita banyak lagi untuk Bapak Randi, ini dari siswa teman satu Kerinci. Dia bertanya, jika siswa dikhususkan untuk belajar daring, apakah akan ada bantuan seperti data internet untuk belajar dari sekolah? Ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau untuk masalah daring ini, kalau ada bantuan data paket atau tidak, itu tergantung kebijakan sekolahnya sendiri. Ada beberapa sekolah yang mengeluarkan kebijakan ada datanya. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang tidak mengeluarkan data paket untuk siswanya untuk belajar daring. Jadi kembali ke kebijakan sekolahnya masing-masing. Tapi kalau untuk SMP Teba sendiri, sampai saat ini belum ada bantuan karena kita baru dari 1 hari. Nggak tahu kedepannya apakah akan ada bantuan. Kita berharap mungkin ada bantuan untuk para santri agar belajarnya efektif. Itu jawaban dari siswa satu Kerinci bahwa data itu harus dari pihak sekolah masing-masing. Pertanyaan tadi langsung lagi kepada Pak Tatang dari Ustadz Syafrial Arif. Logikanya, bisakah di pasar atau di mana saja yang tempat berkerumun bisa mematuhi prokes, jaga jarak dan lain-lain? Kalau bisa, mohon Bapak berikan contohnya di mana dan tempatnya di mana. Jadi terkait dengan prokes, maka saya bagi tadi, kita ada yang namanya preventif, ada promotif. Dalam kategori promosi kesehatan, ke sekolah-sekolah, ke pasar-pasar, media-media sekarang kan aktif mempromosikan patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, dengan cara mencuci tangan, dengan cara menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang lebih ekstrim lagi itu seperti Jakarta sekarang PPKM ya. Jadi memang pembatasan untuk berpergian ataupun mobilisasi massa untuk berkumpul memang dibatasi. Dalam hal ini memang kita tenaga kesehatan kan terbatas. Dalam kategori kita harus menghadapi mengurus pasien, dan diri kita saja memang kadang-kala juga terkontak dengan pasien dan juga bisa menderita COVID ini. Tenaga kesehatan dengan kondisi terbatas sekarang ini memang perlu bekerja ekstra, maka kita bagi ada 3 tim. Tim pertama itu berfokus kepada pasien yang positif COVID. Tim kedua itu berfokus mengejar vaksin.
Jadi vaksin ini salah satu yang perlu saya sampaikan bahwa COVID ini kan sudah ada. COVID ini juga bagaimana sih caranya kita untuk pemerintah ini untuk menjaga masyarakatnya, menjaga warga negaranya, salah satu di Kerinci dan Sungai Penuh dengan lonjakan COVID yang begitu besar. Ya kita kejar vaksin. Vaksin ini membentuk antibodi anti tubuh seseorang ya, yang mana mungkin nanti ketika dia terpapar COVID, maka dengan adanya vaksin antibodinya sudah kebal. Maka dia tidak, ketika Pak Nabil nanti sudah divaksin, Pak Nabil pulang ke rumah itu tidak ada masalah karena virus itu tidak mampu untuk bertahan di tubuh Pak Nabil. Tapi apabila Pak Nabil tidak divaksin dengan posisi tubuh yang drop seperti yang Ustaz bilang di pasar tadi kan, mana tahu Pak Nabil ke pasar kan, di pasar ada yang agent nih, pembawa orang yang square-nya itu. Jadi ketika pulang ke rumah lupa cuci tangan nih, tahu ataupun yang lainnya kan, tidak pakai masker, tertular sama orang rumah. Tapi ketika divaksin, herd immunity atau kekuatan masyarakat kita ini sudah kuat semuanya. Target pemerintah kan di 80%. Begitu juga target kita, khusus di wilayah kita udah 1000-an lebih kita vaksin. Jadi artinya apa? Apabila tenaga guru sudah untuk menjaga anak muridnya, kan itu. Apa petugas kantor-kantor sudah kita vaksin untuk menjaga orang yang pelayanan publik. Kemudian kami tenaga kesehatan sudah orang yang berobat kan ke rumah sakit itu. Begitu juga dengan orang-orang yang di pasar, pedagang sudah kita vaksin kan itu. Pengunjung pasar, masyarakat sudah kita vaksin. Artinya kekuatan imun ini sudah kuat. Bagaimana kita melakukan yang namanya promotif? Memang kita membentuk tim lagi. Ini kita ada 3. Pertama tenaga kesehatan, yaitu dalam hal ini pemerintah daerah. Yang kedua ada TNI Polri. Maka aktif kita turun-turun itu mensosialisasikan supaya masyarakat sudah bisa membudayakan. Contoh dulu, wah ngapain pakai masker kan gitu. Ternyata terjadi lonjakan masker saja kita habis kan. Tapi semua masyarakat sekarang alhamdulillah setiap rumah sudah punya stok masker masing-masing. Kan itu satu keberhasilan kita tenaga kesehatan untuk dilakukan protokol kesehatan lewat prokes, promosi kesehatan. Yang kedua, masyarakat yang rumah sudah punya tempat cuci tangan nih sekarang. Artinya pakai sabun kan dengan air mengalir. Itu sudah keberhasilan kita membentuk antibodi dengan sekarang. Sebelum seseorang itu kena, lebih baik promotif atau preventif kita ini kita cegah. Yang ketiga, orang saja kalau baru kenal sekarang itu, apalagi ada tamu dari luar daerah, orang takut bertamu ke rumah. Wah dia baru pulang dari daerah yang zona merah, ya kan? Udah orang pun yang dari luar daerah juga, dia juga sudah sadar sekarang. Nggak usahlah bertamu dulu kan, keluarga atau mau menjenguk. Nanti setelah saya isolasi mandiri mana tahu ada kan yang di bawah. Jadi luar biasa sekali kita bersama-sama belajar, kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama memutus mata rantai ini. Saya tertarik dengan pertanyaan itu. Memang kita untuk menghindari orang tenaga kesehatan nggak mungkin 1 berbanding 1000 mengawasi orang ribuan orang ini Pak. Ya betul. Itu tidak mungkin. Ada yang memang betul-betul menjaga kesehatannya, ada yang membandel kan, tapi kita sudah berupaya. Maka sekali lagi tenaga kesehatan memang betul tugas kami untuk memberikan promosi kesehatan, tapi bersama-sama pemerintah dalam hal ini tenaga kesehatan, TNI Polri kan itu, masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya alhamdulillah Kerinci sekarang ini sudah mulai sadar. Memang ada lonjakan kasus, kita berharap 1 bulan ke depan target kita vaksin kita tingkatkan, sistem memutus mata rantai tadi kita tidak ada berkumpulan ataupun acara pernikahan, acara-acara yang mengundang massa itu diadakan dulu. Kemudian sistem sekolah seperti yang Pak Randi bilang tadi, sistem daring, artinya kan memutus mata rantai ya. Kadang orang tua ngantar anaknya, ketika dia ngantar anak kita nggak tahu nanti itu apa membawa virus, tidak ternyata positif, nanti mampu menularkan pada santri yang lain, kan bahaya tuh Pak. Maka dengan daring putus, pendidikan putus, pasar-pasar juga kita lakukan protokol kesehatan dengan ketat.
pedagang habis belanja dia pulang cepat, cuci tangan, juga dia tetap pakai masker, pedagang pakai masker, pembeli pakai masker. Walaupun ada itu, dia juga sudah melakukan vaksin. Jadi dia mau keluar rumah, oh aku sudah divaksin, ada PD-nya sedikit kan itu, tapi aku belum vaksin, takut nanti dia yang tertular kan itu. Maka itulah target kita, mudah-mudahan Kerinci Sungai Penuh bebas lah dari COVID-19. Amin, amin. Ya, itu dari Kak Betang untuk jawaban dari Ustaz Satria Larif. Semoga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan kerjasama baik dari pemerintah, tenaga medis, TNI Polri, dan juga masyarakat itu sendiri. Ya, kita rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah rehat sejenak tadi, kita akan lanjutkan lagi beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh para narasumber kita dari masyarakat Kabupaten Kerinci. Untuk Bapak Randi nih, dari Ikhwal Kerinci, atau bisa dijawab juga ya Pak, apakah corona benar-benar ada atau rekayasa? Oke, baik. Sebenarnya kalau dari pertanyaan tersebut, apakah corona benar ada atau hanya rekayasa? Kalau kita lihat perkembangan dunia, kita sudah tahu sendiri ya bahwa corona itu emang ada dia corona itu. Tapi yang kita katakan dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Tatang, memang corona ini ada di dunia kita. Ini kan semacam virus ya yang menyebar untuk menyerang imun tubuh kita sendiri gitu loh. Jadi apakah orang itu terkena atau tidak itu tergantung ke diri individu orang itu sendiri. Apakah imun kita bagus atau tidak bagus? Otomatis kalau imun kita drop, kemungkinan besar untuk terkena corona itu pasti gitu loh. Mungkin untuk jawaban saya menambahkan. Baik, terkait dengan ada tidak adanya corona ini ya, sebenarnya memang ada beberapa hal yang perlu masyarakat umum lah ya. Kalau di dunia kesehatan tentu kita satu sepahaman lah, memang virus itu ada, virus influenza aja ada kan, itu hal yang real. Tubuh kita demam, tapi kita enjoy karena kita sudah tahu oh ini influenza, masa inkubasinya sekian hari, dengan istirahat, banyak makan buah dan sayur, apalagi didoping dengan multivitamin, sehat, sembuh. Seperti itu juga dengan virus-virus yang lainnya, kan banyak itu. Ada campak, kita kenal kan. Dulunya orang ketika oh ini penyakit kutukan, ini penyakit apa, ini virus apa. Tapi ketika kita temukan obatnya dan setelah diteliti, oh ini namanya virus campak kan itu. Ini vaksinnya vaksin campak. Dan juga seperti ini SARS-CoV-19 ini. Memang dahulunya sudah ada virus tersebut, namun ketika sekarang kenapa dinamai 2019? Nah munculnya di 2019, maka sepakat secara organisasi dunia mengatakan ini COVID-19. Seperti sekarang, kalaulah kita di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saja yang terkena COVID-19, mungkin ada tanda kutip bukan virus corona seperti itu. Tapi seperti para dibilang, ini semua negara, kalau satu penyakit itu katakanlah seperti flu burung kemarin, mungkin di sebatas Asia dan juga tidak menyebar begitu besar, ya wajar saja. Tapi berbeda dengan virus corona ini. Misalnya dia menyebar di Indonesia dan juga Malaysia kena, Singapura, India, Amerika. Kalau negara itu kuat, ya kita belum apa-apa Indonesia ini dibanding Amerika. Mereka saja mengumumkan ini positif virus corona ada. Ini masyarakat umum, memang ada yang mengatakan enggak ada yang mengatakan ada, itu sesat saja. Namun rasanya apabila seseorang tersebut sudah positif kena COVID dan dia merasakan seperti saturasi oksigennya turun, batuk-batuk, demam tinggi, yang lebih ekstrim lagi dia
sesak napas kan, sesak napas dan ditambah dengan gejala drop, seperti orang dibilang imunnya lemah, drop, tidak sadarkan diri, itu dia pasti akan mengatakan waspada dengan virus corona. Tapi orang yang tidak pernah merasakan terkena COVID-19 ini, ataupun orang yang mungkin waktu itu imunnya kuat kan, dia kuat, dia walaupun kemana-mana tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak kemana-mana, imunnya kuat, dia bilang saja lepas ke masyarakat virus itu tidak ada karena dia tidak kena. Kan itu. Coba kalau dia kena, dia pasti bilang, tolonglah keluarga, marilah kita, kan itu. Maka untuk memastikan orang tersebut seperti pertanyaan tersebut, ya Anda nggak mungkin tunggu kena dulu baru ngomong kan? Nah, intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Mudah-mudahan yang belum kena jangan kena, kan? Yang sudah kena bisa sembuh. Dan itu harapan kita, kan? Dan virus ini bisa berakhir dan dengan cara sistem yang dibuat pemerintah kita ikuti saja. Kan? Ini pertanyaan lagi, ini untuk Pak Tatang. Dari Fikri Alfiansyah dari Jombang, Jawa Timur. Apa perbedaan antara swab antigen dan swab PCR? Mana yang lebih akurat? Dan apakah yang sudah melakukan swab antigen wajib melakukan swab PCR? Ya, secara teknis kesehatan itu kan ada yang namanya petugasnya ya. Kebetulan basic saya kan perawat, namun saya tidak melakukan begitu petugas laboratorium ya. Kalau petugas laboratorium itu kita ada yang namanya dahulunya awal-awal COVID-19 rapid test antibody yang itu. Kemudian kita lebih ingin mengetahui ini betul tidak ini virus COVID-19, maka kita lakukan yang namanya tes rapid antigen. Jadi antigen yang kita ambil dengan cara swab lewat hidung tersebut, kita ambil sampelnya melalui alat medianya positif. Dengan testernya, ada tester, ada kontrolnya, dia ada 2 garis. Apabila 2 garis di testernya itu positif, artinya 2 garis. Kalau 1 garis di kontrolnya saja atau testernya tidak, maka hasilnya negatif. Kan itu perlu untuk dilakukan tingkatan lebih tinggi, yaitu namanya PCR. PCR ini kan pertama ya memang secara biaya sekarang kan memang ada rentan Menteri Kesehatan menyampaikan tuh komersial 900-an, sedangkan rapid antigen tidak sampai begitu 250. Itu masyarakat mengejar yang tentu yang rapid antigen, tapi yang lebih positifnya ya kita kejar di PCR. PCR tersebut alatnya itu kita saja Kerinci Sungai Buloh tidak punya. Kita harus mengirimkan sampel tersebut ke provinsi. Nanti provinsi melihat lewat alat PCR tersebut, oh ini betul positif COVID-19, keluarkan hasilnya. Nah, maka kita tenaga kesehatan itu memang perlu mengontrol itu. Jadi pertanyaannya, apa perlu dilakukan PCR? Perlu. Kenapa? Sekali lagi, untuk memastikan ilmu kesehatan tidak sama dengan ilmu yang lainnya. Oh dia ini pintar misalnya, kita bapak guru kan udah kasih nilainya 9. Oh ini nggak pintar walaupun jawabannya, tapi Pak Guru punya ilmu sosial, dia di lokal baik, ini nilainya 9 kan tuh. Walaupun jawabannya mungkin tidak betul semua, tapi Pak Guru punya tahu penilaian. Kalau ilmu kesehatan nggak bisa seperti itu. Oh saya ini senang dengan pasien ini, tetangga saya lah negatif saja, nggak bisa. Dia ilmu pasti. Komputer rusak, ya sudah install ulang aja Pak. Kalau ini nggak bisa, karena mau hubungan yang kita human, orang. Ilmu pasti. Jadi untuk memastikan orang itu positif tidak positif, kita lakukan rapid antigen. Untuk lebih tingkatnya lagi kita lakukan PCR. Untuk PCR sudah keluar positif, ya positif, kita harus terima, kan gitu. Apalagi alat kalau tidak itu yang kita terima. Nah mungkin kita percaya pada Tuan Guru misalnya, nggak bisa. Karena di daerah lain itu dukun yang mengobati, dukun saja kena. Kadang-kadang juga. Oh saya nggak percaya dengan ilmu medis, saya percaya dengan ilmu gaib. Dukun saja kena, apalagi paranormal itu kena kan. Maka ilmu kesehatan itu ilmu pasti. Itu mana
Itu dari jawaban untuk PCR Delsa di Yongan Jawa Timur. Nah, ini untuk Pak Randi, Ya. itu juga bisa dijawab oleh Kang ya. Ini dari Ustadz Effendi Riza. Ya. Kenapa setelah banyak orang yang divaksin malah makin banyak yang terinfeksi? Oke. Mungkin pertanyaan ini lebih tepatnya ke arah tempat datang ya. Tapi apa saya coba menjawab saja. Kenapa setelah orang divaksin banyak yang bereaksi ya? Itu tergantung sebenarnya vaksin ini kan. Maka tadi Pak Tata sudah jelaskan di awal tadi, sebelum kita melakukan vaksin kita harus jujur dulu pada tenaga kesehatan gitu loh. Harus jawab aja jujur, nggak masalah, tidak akan. Kalau memang kita ada masalah dengan badan kita, vaksin itu tidak akan dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu loh. Tapi kalau kita sudah nggak jujur, kemudian pura-pura fit atau baik, ternyata setelah divaksin kita kena. Yang disalahkan apa? Tenaga kesehatan juga yang kena nanti kan. Makanya itu Pak Tadam bilang, lebih baik jujur lah, apapun yang kita ingin vaksin, siapapun dia orangnya, jujur aja dulu. Oh saya pernah menderita penyakit ini 2 tahun yang lalu misalnya, atau 3 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Nanti kita akan dites juga sama dokter yang akan memeriksa kita itu. Nanti kalau kita seandainya hasilnya bagus, bisa ambil vaksin, ya akan dilakukan vaksin. Gitu. Kalau tidak bagus, ya tidak, kita akan ditunda dulu untuk vaksinnya tersebut. Itu ditambahkan oleh Pak. Ya, sebenarnya masyarakat kita mulai dicanangkan vaksin oleh Presiden Jokowi, kan kita tahu itu alhamdulillah sampai sekarang peningkatan vaksin juga sudah bagus ya. Dari target kita itu 200 juta penduduk Indonesia yang harus divaksin. Sampai di tingkatan provinsi ini di Jambi, Kabupaten Kerinci, kita juga kejar terus vaksin lewat Puskesmas dan juga ada kerjasama dengan kepolisian dan juga pihak Kodim. Nah, itu juga berbincangnya bekerja ke desa-desa mencari yang belum divaksin. Ini senada sekali dengan disampaikan Pak Randi tadi bahwa apa yang dikatakan bahwa mengenai vaksin ini, kenapa dengan meningkatnya pasien setelah divaksin? Sebenarnya tidak. Jadi kajian kita bagaimana? Pertama, COVID ini sudah meningkat sebelum adanya vaksin. Satu. Yang kedua, vaksin tersebut jangan dijadikan alat mengatakan tidak usah divaksin, virus itu akan hilang. Apa ada jaminan apabila tidak dilakukan vaksin virus ini akan hilang? Kan tidak. Kalau bisa 1 bulan akan Indonesia terjangkit virus COVID-19 maka hilang. Kan nggak bisa. Dari bulan Maret, April, Mei dia berlanjut terus sampai sekarang ini sudah di awal bulan Agustus. Itu 1 tahun lebih kita memikirkan COVID terus ini Pak. Ya, betul. Itu terganggu semua, termasuklah masyarakat umum pasti terganggu, kita rasa. Dan juga beban berat sebagai tenaga medis juga bekerja sangat ekstra. Jadi pemerintah secara ilmu kesehatan tidak akan pernah merugikan masyarakat, tidak akan pernah. Kenapa dibuat ilmu kesehatan yang untuk mengobati masyarakat? Ya. Kenapa dibuat pemerintah itu untuk mengayomi masyarakat? Pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin. Itu pasti sudah ada kajiannya Pak. Ya, betul. Tidak mungkin langsung saja, oh ini kita dapat obat, langsung suntik. Nggak mungkin Pak. Tentu ada para ahli-ahli itu, profesor-profesor, ilmu-ilmu medis-medis yang lainnya juga bekerja siang malam 24 jam. Oh ini ternyata vaksin yang pas untuk masyarakat Indonesia. Bisa divaksin, tapi dengan apa? Dengan yang seperti disampaikan, dengan catatan. Waktu mau divaksin ditanya ada 20 pertanyaan lebih itu ditanya. Dan terakhir pun masih kita tanya, walaupun dia sehat kita tanya juga, apakah Bapak mau divaksin atau Ibu mau divaksin hari ini? Kalau dia mengatakan takut kan, enggak bisa ya sudah kita tunda juga. Ya, betul. Tapi dia mengatakan siap, artinya siap secara pribadinya, siap secara kemampuan dia memahami mengolah vaksin tersebut di otaknya dan tidak. Kadang-kala orang ini dia kan beda-beda Pak. Jadi ada yang, oh dia berani vaksin kan itu. Ya. Ada yang takut. Yang takut ini kita jelaskan, akhirnya berani. Ada yang seperti Pak Randi, ada penyakitnya, dia tidak peduli, dia mau divaksin ada juga. Maka kejujuran sebelum dilakukan vaksin itu yang lebih penting. Ketika kami cek, kami screening, sudah lolos screening, mau divaksin, itu pun juga kita pantau. Kita tidak setelah Anda divaksin langsung pulang, enggak, kita ada observasi dulu. Kita lihat dulu nih Pak, ada enggak
mungkin dia kejang, mungkin dia shock, mungkin sesak, kan itu mungkin pingsan. Kita nggak tahu tuh kondisinya, mungkin tadi normal drop kan itu, atau baliknya naik. Maka kita observasi, oh tidak ada gejala apanya, boleh nanti datang lagi vaksin kedua. Rentang vaksin pertama dan vaksin kedua kita juga observasi. Kalau ada keluhan Pak, laporkan ke kami. Kami akan datang. Waktu pemerintah bekerja ini luar biasa. Untuk apa? Ya untuk masyarakat Indonesia. Begitu Bang. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Randi dan Pak Kata. Ini dari Pak Ekos Miriza. Ya. Beliau bertanya, kapan corona berakhir dari dunia ini? Ya, pertanyaan itu sangat luar biasa ya buatnya Pak Ekos ya. Kapan corona ini berakhir di dunia ini? Kemungkinan kalau untuk jawaban saya sendiri sih tergantung ya, kapan berakhirnya tergantung ke masyarakatnya itu sendiri. Kapan mau memakai masker, kapan mau divaksin, dan kapan ingin memutuskan mata rantai corona itu sendiri. Itu aja. Kalau secara pandangan ilmu kesehatan itu memang preventif yang lebih diutamakan. Di preventif, sekali lagi saya sampaikan, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh, kita sudah lakukan promosi kesehatan ke masyarakat, sudah mengajak pakai masker, mengajak cuci tangan, mengajak menjaga jarak, tidak berkerumun, membatasi keluar rumah kalau tidak penting-penting betul kan. Itu pun masih ada yang melanggar. Artinya apa? Kalau pertanyaan Pak Ekos berkaitan dengan kapan corona ini berakhir, kita sama-sama juga akan tahu dan kita juga bisa memantau. Namun hal ini untuk meyakinkan masyarakat, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita dihadapkan pada situasi COVID ini, khusus Kerinci dan Sungai Penuh tinggi angka penderita COVID. Tentu kita yang akan kita lakukan apa? Tidak mungkin ingin menaikkan, kan itu. Ya. Kita target kita angka COVID yang tinggi itu kita turunkan. Setelah kita turunkan akan perlu hilang Pak di Kabupaten Kerinci. Jadi hilang. Artinya, oh kalau masalahnya kapan berakhir secara keseluruhannya, itu tidak bisa kita pastikan. Namun ada tren menaik, ada tren turun, itu setelah kita melewati masa itu. Oh kita hari ini angka COVID di Agustus awalnya ternyata 3 orang. Kemarin di Juli 83 orang. Artinya, oh kita sudah melewati yang kemarin angka tertinggi. Kita udah menurun ini Pak, karena Agustus. Tapi tidak tahu lagi nanti September. Ya. Meningkat lagi 100, berarti bukan yang Juli yang 83 yang tertinggi. Bisa jadi September yang 100-an kan? Ya. Maka ke depan untuk menurunkan grafik ini supaya sampai clear, tidak ada yang bersama-sama. Satu, protokol kesehatan kita patuhi. Kedua, vaksin kita kejar, herd immunity kita bentuk, kan itu. Ketiga, kita berlaku hidup bersih dan sehat di rumah masing-masing. Makanan bergizi dan juga imun kita. Jadi masyarakat saya himbau, itu jangan cemas, jangan panik dengan situasi COVID ini. Kenapa sudah drop dulu? Ya. Mau ke rumah, mau keluar rumah takut, mau di rumah juga takut kan. Jadi pertama mindset kemampuan kita itu kita tahu dulu bahwa Pak Nabil ini harus bahagia. Seperti itu. Untuk meningkatkan kebahagiaan itu perlu adanya rasa. Untuk rasa itu ya mungkin ada yang hobi bernyanyi, ya silakan nikmati dengan nyanyi ya. Ada yang hobinya apa namanya membaca Al-Qur'an, silakan. Ada yang pesantren itu kan, selama di rumah mungkin ada kegiatan-kegiatan yang baik kan. Begitu juga dengan kita yang umum yang bekerja, biasanya kerja pagi pulang malam, sekarang nikmati. Imun itu harus terlebih dahulu. Iman kita harus kita tingkatkan ya. Kemudian juga bagaimana mindset kita ini jangan cemas. Jangan kita cemas atau sudah takut dulu dengan COVID. Insya Allah COVID ini dalam artian dunia kesehatan itu pasti ada yang kita akan obati. Salah satu seperti vaksin. Jadi kalau vaksin sudah ada, kita sudah lakukan pengobatan, kita sudah turunkan angka COVID, kita sudah masyarakat sudah mau semua taati prokes kan itu Pak Andi. Mudah-mudahan kan harapan kita ya akhir tahun ini sudah clear lah berkaitan dengan COVID. Jadi di awal tahun 2022 nanti kita sudah cut up
tenaga medis juga tidak ada lagi kan beban terhadap COVID. Masyarakat juga perilakunya sudah betul-betul sangat paham dengan berdampingan dengan COVID-19. Itu Jawaban untuk Pak Ekos Merizal sangat spesial nih, 2 orang sekaligus menjawabnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Kerinci semua telah terjawabkan oleh narasumber kita. Karena kekerjasamaan ini harus di setiap negara, provinsi, kabupaten, harus ada dari kerjasama pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, dan semua seluruh masyarakat harus juga bekerja sama. Jangan kita sebagai masyarakat yang mau abai terhadap COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini di Kabupaten Kerinci dan Penuh terkhususkan dapat menurun dan aktivitas kita kembali seperti awal semula, dan juga seluruh dunia semoga tidak ada lagi COVID-19 di 2022 nanti. Amin. Ya, terima kasih kepada narasumber hari ini yang telah mau menghadiri acara podcast BRK Official yang bertema dengan solusi di kala pandemi. Semoga kita sehat selalu dan diberikan kesehatan. Terima kasih, saya pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Persediaan tabung oksigen dan juga oksigen di tanah air, pemerintah juga nanti rencananya akan menambah sekitar 40.000 oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini adalah alat yang menghirup oksigen dari lingkungan sekitarnya, kemudian menghasilkan oksigen murni hingga sekitar 90%. Cukup sekitar membantu ini sekali ya, untuk terutama untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang saturasi oksigennya di bawah 95. Selain itu untuk pasien bergejala ringan dan juga OTG, rencananya pemerintah ini akan menambah sekitar 300.000 kotak obat COVID-19 dan akan mulai didistribusikan pada hari ini. Dan bagi warga kurang mampu, selain bantuan sosial atau bansos, pemerintah juga menggelontorkan 117,7 miliar rupiah untuk pengadaan 10 kg beras untuk per 1 kepala keluarga atau kakak selama PPKM darurat. Ya, kita berharap agar situasi yang semakin memburuk tidak terjadi di Indonesia. Tetapi jika memang harus, kita bersiap, antisipasi, saling jaga dan tetap praktekkan protokol kesehatan.